Baik, shalom teman-teman sekalian. Puji Tuhan karena atas berkat-Nya kita diperbolehkan kembali untuk berkumpul bersama-sama dalam ibadah penulisan PMKFS Bundit yang dibawakan dengan tema hidup yang penuh dengan kewaspadaan. Untuk memulai ibadah hari ini, kita akan masuk dalam saat hening. Saat hening dimulai. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang masih Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal hingga berakhirnya nanti, dan kiranya nama-Mu bisa kami puji dan memuliakan. Hati kami ya Tuhan, ini doa kami dan kami berdoa. Haleluya, amin. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita, seperti begitu juga kakak abang wisudawan dan wisudawati yang mungkin telah banyak melewati suka dan duka, berbagai tantangan hidup dan pencobaan itu bisa kita lewati, itu semua karena kasih-Nya. Karena kemurahan Tuhan, Ia merancang masa depan kita, bahkan sampai hari ini kita masih diberikan tubuh yang sehat, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kakak abang dan teman-teman kita sama-sama mengangkat lagu yang berjudul Berkat Kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Doa lagi Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi masa depanku penuh dengan harapan. Aku mencari semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku mencari semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, teramat baik aku pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari, semua berkat murah-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, terhadap aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, Allah baik bagiku. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing yang kiranya bisa menjadi berkat buat kita tentang apa yang mungkin kakak-kakak wisudawan maupun wisudawati telah lewati selama studinya hingga bisa lulus dan sampai di titik ini. Mungkin untuk sharingnya itu dari Kak Rati Esther Eskom Informatika 2016 itu tidak bisa hadir, jadi boleh di next. Oke. Untuk Kak Messi Novita, apakah sudah ada di Meet? Oke, sepertinya belum ya. Oke, bisa di next dulu. Kak Hendrik, apakah sudah ada di Meet? Oh ya, belum ada juga. Ya, boleh di next. Oke, selanjutnya ada Bang Dion SSI Bioteknologi 2018. Boleh silakan menyampaikan sharing. Silakan Ya, Bang. Shalom semuanya. Selamat malam. Shalom juga pada Bu Agung, karena kebetulan Bu Agung juga dosen saya waktu di biotek. Jadi mungkin aku sekedar sharing teman-teman. Jadi waktu sebelum lulus itu memang banyak sekali ibaratnya semacam apa ya, senang dan susahnya ya kalau misalnya mau skripsi ya. Jadi nanti teman-teman juga akan merasakan itu. Dari mulai gimana cara buat proposal, gimana cara buat hasil pembahasan dan sebagainya. Jadi eh, memang kalau misalnya memang tanpa pertolongan Tuhan, aku pikir aku nggak bisa lulus dengan tepat waktu, karena biasanya aku minta doa supaya diberi kelancaran. Awalnya ekspektasinya harusnya bisa lulus mungkin ya 3,5 tahun dan sebagainya, tapi karena memang santai gitu ya, percaya proses, kemudian juga banyak belajar, kemudian aku berdoa kepada Tuhan ya, Tuhan kalaulah bisa aku bisa lulus di tengah tahun 2022, dan memang ekspektasi itu tercapai gitu. Jadi memang gimana ya, dibilang surprise ya surprise juga ya, karena tadinya aku pikir aku bakal lulus mungkin semester depannya, harus bayar UKT dan sebagainya gitu. Karena kebetulan UKT-nya juga ya begitulah. Jadi ibaratnya takutnya susah gitu ya. Kasihan orang tua juga. Jadi memang aku selalu doa tiap mau tidur atau mungkin tiap mau berangkat pagi mungkin ya, eh, semoga dilancarkan segala persiapannya, baik mulai dari start penelitian, pembuatan proposal, atau bahkan setiap part-part lah, mulai dari seminar proposal, seminar hasil, dan juga sidang akhir, semuanya dilancarkan, dan puji Tuhan memang dilancarkan benar-benar gitu sama Tuhan. Jadi mungkin pesan untuk teman-teman semua, kalau misalnya kita mau
mempersiapkan sesuatu atau mungkin kita mau menjalankan sesuatu, memang harus ada campur tangan Tuhan di sana. Jadi ibaratnya 50-50 nih. Prosesnya 50 juga berdoa sama Tuhan. Jadi imbang. Jadi jangan sampai doanya lebih banyak tapi usahanya nggak ada, atau sebaliknya, usahanya ada tapi doanya nggak. Gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih teman-teman, harapannya nanti teman-teman juga bisa dilancarkan sama Tuhan ya. Mungkin dari eh, berbagai proses lah, proses kehidupan, entah itu skripsi, entah itu berkuliah dan sebagainya, ya selalu ingat Tuhan. Mungkin itu cukup sharing dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Ya, semoga sharingnya bisa menjadi berkat ya dan pesan buat kami. Oke, mungkin untuk sharing selanjutnya, Cindy Maria Putri SSI, Biologi 2018. Ya, kayaknya belum ada di Meet. Ya, boleh di next dulu. Kak Helen, ya nggak bisa hadir karena ada kesibukan lainnya. Jadi next, Kak Cindy. Kak Cindy, apakah ada di Meet? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke. Ya, mungkin untuk sharing kali ini hanya bisa disampaikan oleh Bang Dion. Terima kasih Bang atas sharingnya. Ya. Semoga kedepannya bisa dilancarkan setiap rencana yang mungkin untuk kerja atau ya yang lain. Tuh. Oke, teman-teman. Ya, seperti sharing yang udah disampaikan tadi ya. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Jangan sampai tidak seimbang, terlalu banyak berdoa tapi nggak melakukan apa-apa, tapi itu semua usaha dan doa harus seimbang dan semuanya harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus telah mengasihi kita, bahkan Ia juga telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi tak akan ada lagi kasih yang seperti itu, yang sanggup mengubahkan hidup kita menjadi baru dan mau menerima kita apa adanya. Ya, kakak abang dan teman-teman, mari kita sama-sama mengangkat lagu yang berjudul Kasihmu Tiada Duanya. Belum pernah ada. Belum pernah. Kasih di dunia selalu menerima apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada kasih seperti ini. Saya melupakan dirimu menjadi baru selain Yesus. Ku kagum sampai kini ku akui kasih-Mu
Akan ada lagi kasih seperti ini. Akan ada kasih seperti sanggup mengubah kamu diri menjadi selain Yesus. Lagu dalam hati kasihmu sampai Tuhanku bukan ku dalam hati nasibmu yang sampai nasibmu yang Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bu Agung dengan tema hidup yang penuh dengan kewaspadaan. Kepada Bu Agung dipersilakan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, ya. Shalom semuanya. Mari kita kembali bersatu di dalam doa sebelum kita mencoba mengerti apa kehendak Tuhan bagi kita semua. Mari saya hantarkan. Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini Engkau berkenan mengumpulkan kami melalui ruangan virtual ini. Dan kami memohon kepadamu Tuhan untuk berfirman dengan bahasa yang paling sederhana yang bisa kami mengerti. Dan biarlah selama kami mendengar firman ini, Roh Kudus-Mu bekerja sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini boleh diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh peralatan yang kami gunakan ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga Engkau sendiri yang memberikan kelancaran, Engkau sendiri yang memberikan kejelasan untuk setiap hal yang boleh kami lakukan di dalam ruang virtual ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab setiap kami telah siap untuk mendengar. Amin. Ya, shalom. Yang pertama saya menyampaikan selamat karena ada beberapa di antara anak-anak Tuhan di kampus FSM ya yang tergabung di dalam PMK sudah mendapatkan keberhasilan dalam studi. Ya, kalau tadi sudah disampaikan untuk sharing, mestinya ada beberapa orang. Kalau sesuai dengan slide yang berpindah tadi, mestinya ada 7 orang, tetapi yang bisa sharing hanya Romario Dion. Ya, saya mengenal Dion beberapa tahun yang lalu. Di awal-awal bioteknologi berdiri, dan betapa kita tahu bahwa Dion mengandalkan campur tangan Tuhan untuk setiap
hal yang dia kerjakan. Bahkan tadi memberikan resep bahwa resep yang dia lakukan adalah 50-50, ya, imbang antara doa dan tindakan. Nah, malam hari ini ada satu tema yang akan kita gumuli, namun karena hanya ada satu alumni di sini, sehingga tema ini juga pasti berlaku bagi orang yang lain yang belum jadi alumni atau yang sebentar lagi menjadi alumni. Nah, tema ini adalah hidup. Mohon slide pertama. Silakan operator untuk slide pertama. Ya, hidup penuh dengan kewaspadaan. Ya, tema ini dipilih agar dapat menjadi bekal bagi alumni maupun calon alumni. Ya, kita tahu ada banyak sekali dari pengurus yang sekarang sudah atau sedang menyelesaikan tugas akhir. Ya, nah, saudaraku, para mahasiswa yang dikasih Tuhan, termasuk alumni yang begitu dikasih Tuhan, kita melihat bahwa ketika kita menyelesaikan studi, maka kita akan bergelar sarjana sains. Ya, kita lihat slide yang kedua. Nah, ketika kita menjadi sarjana sains, ya, silahkan slide yang kedua. Nah, sarjana sains ini jika dilihat capaiannya di dalam FSM, maka diharapkan dia sudah memiliki kompetensi di bidangnya, baik itu mungkin matematika, informatika, bioteknologi, kimia, fisika, dan biologi, ya. Lalu diharapkan bisa profesional dan memiliki nilai jual sehingga dia bisa memiliki capaian yang ketiga, yaitu kompetitif dan berorientasi masa depan. Nah, orientasi masa depan ini tentu saja harus kita miliki, terlebih lagi sebagai anak-anak Tuhan. Ya, hidup kita tidak berpijak pada masa lalu, ya, tidak juga hanya pada hari ini atau saat ini yang kita lakukan, tetapi seperti rencana Allah, kita harus berorientasi pada masa depan yang dirancang oleh Allah. Ya, namun sebagai sarjana sains, ya, nah, sains ini memiliki arti bahwa kita dibiasakan atau terbiasa dengan adanya bukti dan fakta. Ya, sehingga dalam segi iman seringkali ini berbenturan. Kalau kita bicara sains, maka kita akan mengambil kesimpulan, kita akan berjalan, kita akan bergerak berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Ya, tetapi ketika kita bicara dengan iman, maka bukti dan fakta menjadi sesuatu yang bisa kita abaikan, ya, untuk melangkah. Nah, kita akan belajar dengan itu pada malam hari ini. Oke, next slide, kita lihat. Nah, ketika kita sudah menjadi sarjana sains, ini PR buat Dion, apakah saudara bisa menyelesaikan semua masalah
yang akan saudara hadapi di dunia kerja. Ya, tadi di slide kedua kompetensinya adalah memiliki nilai yang kompetitif, ya, lalu berorientasi masa depan. Nah, jika kita dihadapkan pada masalah atau dihadapkan pada pertanyaan ini, akan sulit dilakukan. Ya, tidak otomatis kita dapat menyelesaikan masalah. Ketika ada atau bertemu dengan masalah, maka kita otomatis menjadi problem solver. Ya, tidak bisa demikian. Lalu bagaimana itu bisa terjadi atau bisa kita miliki atau bisa kita dapatkan? Ya, boleh diklik hal tersebut jika atau bisa kita dapatkan jika kita melakukan latihan. Nah, latihan ini bisa atau dapat dilakukan jika kita mendapatkan soal. Ya, seperti Anda menyelesaikan tugas-tugas dalam perkuliahan. Kalau kita tidak pernah mendapatkan masalah, maka kita akan tidak akan dapat berkembang untuk menjadi seseorang yang dapat memecahkan sebuah masalah. Ya, jadi selalu kita dihadapkan pada masalah. Oke, next slide kita lihat. Nah, ketika seseorang selesai melakukan atau menempuh studi, ya dalam hal ini S1, maka orang luar akan berpikir bahwa kita harus segera bekerja. Cepat atau lambat kita diharapkan mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika kita di dalam bangku kuliah, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita relatif homogen. Saya katakan relatif karena berasal dari bidang ilmu yang sama. Ya, kalau Anda ada di jurusan program studi fisika atau departemen fisika, maka hampir keseluruhan teman-teman Anda yang sifatnya berkompetisi dengan Anda berasal dari bidang tersebut. Demikian juga untuk bioteknologi sama. Ya, orangnya relatif homogen. Ya, nah di dalam homogenisasi ini ya atau kehomogenan ini kita tahu ada kompetisi. Dan Anda yang lulus, Anda termasuk orang yang berhasil melewati beberapa tahap kompetisi itu. Nah, ketika kita bertemu dengan dunia kerja, ya orang-orang yang homogen tadi tidak bisa lagi kita temukan. Kita ketemu dengan orang-orang yang heterogen, sangat beragam. Ya, bisa dari asal daerahnya, bisa dari pola pikirnya, bisa dari background ilmunya, ya bisa dari umurnya, ya. Nah, hal tersebut mau tidak mau menjadi masalah bagi kita. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang beragam tadi, ya sangat heterogen, maka sistem kompetisi akan lebih ketat. Ya, karena dari situ seperti kita tahu di dunia kerja itu sangat tinggi saingannya. Ya, bahkan tidak bisa menutup mata bahwa dunia kerja ini menjadi peluang bagi orang-orang untuk melakukan segala macam cara, baik itu cara yang, kalau boleh meminjam istilah dari saudara sepupu kita, adalah cara yang halal maupun cara yang haram. Ya, itu dilakukan.
KKN masih berlangsung, ya segala bentuk kecurangan yang berkaitan dengan kompetisi juga terus berjalan. Nah, anak-anak Tuhan tidak terkecuali dihadapkan pada hal-hal tersebut ketika menghadapi atau memasuki dunia kerja. Lalu, bagaimana kita harus bersikap? Next. Nah, setiap kita yang tergabung di dalam PMK, kita tahu bahwa kita beriman kepada Kristus, sehingga kita adalah orang Kristen. Lalu apa yang membedakan kita dengan sekeliling kita? Karena kita harus melakukan semuanya berdasarkan prinsip-prinsip iman Kristen. Nah, berkaitan dengan iman, maka ini seringkali berbenturan dengan beberapa kepentingan. Ya, termasuk dengan kepentingan dari orang-orang yang menganggap bahwa kita adalah minoritas, ya, tidak layak untuk menempati posisi yang strategis. Ya, ini terjadi di banyak instansi, di banyak perusahaan. Nah, bekal selama kita di PMK atau bertumbuh di dalam persekutuan, di dalam kampus, bahwa kita dimanapun kita berada harus senantiasa menjadi garam dan terang dunia. Apakah itu gampang kita lakukan? Tentu saja tidak. Nah, hal inilah yang membuat kita harus senantiasa waspada. Ya, waspada bisa diartikan hati-hati, tidak gampang melangkah, tidak terburu-buru. Ya, ketika kita beriman atau memiliki iman Kristen, beriman pada Kristus, dan kita mendapatkan tugas sebagai garam dan terang dunia, maka hal itulah yang menjadi nafas ketika kita masuk ke dalam dunia kerja. Nah, ada banyak tokoh Alkitab yang memiliki kewaspadaan cukup tinggi. Ya, namun saat ini kita akan belajar pada salah satu tokoh tersebut. Oke, next slide kita lihat. Ya, bagian dari Alkitab yang akan kita pelajari adalah Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Mohon bantuan mungkin Loli untuk membacakan ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, atau siapapun yang sudah membawa silakan. Loli sudah ketemu? Iya, Bu. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke, terima kasih Loli. Dari sini kita tahu, ya, kalau slide sebelumnya saya sampaikan bahwa kita harus memiliki atau bertindak dengan prinsip iman Kristen, dan kita harus membawa kemampuan kita menjadi garam dan terang dunia, maka Rasul Paulus menyampaikan pada jemaat di Ibrani waktu itu dalam ayat ke-1 sampai dengan ke-3 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, di awal saya menyampaikan bahwa sains memerlukan bukti dan fakta untuk mengambil kesimpulan. Tetapi ketika kita mendapatkan predikat sebagai anak Allah, maka iman ini tidak lagi memerlukan bukti dan fakta. Ya, orang yang beriman di sini dikatakan adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi pada gambaran ayat 1 sampai dengan 3 ini merupakan gambaran yang praktis, ya, dan sikap yang seharusnya diambil atau dilakukan oleh orang Kristen. Ketika kita mengaku beriman, maka ada atau tidak ada bukti, ada atau tidak ada fakta di depan kita, maka kita dapat terus melangkah. Ada atau tidak ada jawaban di depan kita, ya, ketika kita beriman, maka kita akan terus melangkah. Nah, ekspresi kita dalam melangkah ini, walaupun kita belum mendapatkan fakta atau belum mendapatkan bukti, ini merupakan tanggapan atas kesetiaan dan janji Tuhan pada berbagai kondisi. Ya, ingat, Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, jika kita tidak beriman, maka kita tidak dapat melakukan tindakan kita sesuai dengan hal tersebut. Ya, kita seringkali dihadapkan pada bukti dan fakta di dalam dunia ilmu. Ya, kalau tidak ada buktinya, maka orang tidak akan percaya. Kalau tidak ada faktanya, maka orang tidak akan percaya. Nah, ketika kita beriman pada Kristus, sebenarnya bukti itu belum ada di dalam kita. Fakta itu belum kita miliki. Tetapi kita terus melangkah. Nah, inilah yang merupakan tanggapan atas kesetiaan dan janji Tuhan. Ya, Tuhan kita tahu setia dan janjinya pasti akan dipenuhi. Waktunya kapan tergantung, ya, tergantung pada siapa? Pada Tuhan. Jadi waktunya adalah waktu Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Nah, siapa orang-orang yang beriman itu, atau siapakah yang dapat melakukan hal tersebut? Itu adalah orang-orang yang menerima anugerah. Ya, termasuk diantaranya adalah kita. Orang yang menerima anugerah untuk melihat segala sesuatu yang dikerjakan Allah. Ya, kita tahu bahwa sampai saat ini, siapapun kita yang mungkin masih dalam semester 5 atau dalam semester 7 atau sudah menjadi alumni adalah orang-orang yang mendapat anugerah dari Allah. Ya. Nah, anugerah untuk apa? Untuk melihat segala sesuatu yang sudah dikerjakan Allah. Bahkan kita dapat meyakini bahwa kita memiliki anugerah untuk melangkah dengan kepercayaan atau dengan ketergantungan yang penuh pada Allah. Nah, ayat 1 sampai dengan 3 berbicara demikian. Mari kita lanjutkan pada ayat 8 sampai 16. Silahkan, mungkin ada yang berkenan untuk membacakannya, ayat 8 sampai 16.
Mungkin saya izin membacakan ya, Bu. Oke, silahkan. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka yang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Oke, terima kasih bantuannya. Nah, saat ini kita belajar pada salah satu tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Jika kita melihat dari Ibrani 11 ini, dia atau Paulus menyampaikan pada jemaat di Ibrani beberapa tokoh yang melakukan tindakannya berdasarkan iman. Ya, pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan bagaimana Yusuf, bagaimana Yakub, bagaimana Musa, bahkan sampai di bagian akhir itu terus disebutkan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab tadi dapat melakukan segala sesuatu yang belum mereka lihat, ya, tetapi mereka tetap melakukannya karena mereka beriman. Misalnya kita lihat Nuh, ya, begitu banyak cemoohan ketika Nuh ini melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas yang dianggap oleh orang sebagai aktivitas yang tidak masuk akal, yaitu membuat perahu. Ya, tetapi dia melakukan hal itu karena iman. Dan kita tahu jawabannya seperti apa. Nah, saat ini kita belajar pada Abraham. Ayat 8 sampai 16 ini menyampaikan bagaimana Abraham bertindak, ya, dengan imannya. Nah, Abraham melakukan hal itu ketika Allah memberikan perintah. Apa yang dilakukan Abraham adalah siap dan taat. Ya, walaupun dia tidak tahu tujuan pastinya atau dia tidak mengetahui pastinya akan kemana dirinya. Tetapi ketika Allah bicara, ketika Allah menyampaikan perintah, maka yang dilakukan oleh Abraham adalah siap dan taat. Nah, jika kita lihat kembali bahwa janji Allah pada Abraham adalah dia akan menjadi bapa dari segala orang beriman. Keturunannya akan sebanyak bintang di langit, ya, sebanyak pasir di pantai. Nah, itu sungguh luar biasa, atau pasir di laut. Ya, sungguh luar biasa. Tetapi saat itu usia Abraham sudah tua. Ya, secara biologis sudah tidak mampu untuk menghasilkan keturunan. Tapi apa yang dilakukan Abraham, bahwa dia terus percaya akan janji Tuhan. Dan selama janji itu belum terwujud,
tidak sedikit pun Abraham keluar dari track, dari jalur yang sudah ditetapkan Tuhan. Dia berjalan ke negeri yang lain dari tempat asalnya, tidak tahu kemana Tuhan akan membawa, tetapi dia melakukan itu dengan iman. Dan selama perjalanan ini, dia tetap taat. Ya, karena dia yakin bahwa Allah sudah mempersiapkan sebuah kota bagi Abraham dan keturunannya. Nah, apa relevansinya dengan alumni, dengan SSI yang ada di ruangan ini? Ya, dunia kerja menjadi tujuan berikutnya. Ketika ijazah sarjana sains sudah kita dapatkan, maka kehidupan kita seperti Abraham. Kita akan berpindah dari zona ilmiah ya menjadi masuk ke dalam zona kerja, ke dalam dunia kerja yang kita tidak tahu seperti apa. Nah, sikap yang diambil Abraham dapat membuat kita atau menjadi cermin bagi kita untuk melangkah ke jalan berikutnya, ke tahap berikutnya. Nah, sikap ini atau tindakan Abraham ini sebenarnya didasari oleh apa? Ya, Abraham melakukan hal tersebut semata-mata karena dia beriman. Tidak ada yang lain. Ya, dia tidak mengambil kesimpulan berdasarkan bukti atau fakta. Tetapi dia melakukan tindakan itu berdasarkan iman. Nah, iman ini pula lah yang menuntun dia kemanapun dia pergi dengan tuntunan Tuhan. Iman ini pula yang menumbuhkan kedekatan dirinya dengan penciptanya, yaitu Allah. Dan ingat, Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, ya Allahnya Ishak adalah Allah kita. Artinya, apa yang terjadi atau apa yang dirasakan oleh Abraham, it could happen to us. Itu dapat terjadi pada diri kita selama kita terus berjalan atau kita terus melakukan seperti yang Abraham lakukan, bertindak dengan iman. Nah, bertindak dengan iman ini pula yang membuat Abraham waspada, sehingga dia tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tetapi terus pada jalur, terus pada jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Next slide kita lihat. Nah, menjadi cermin bagi kita saat ini. Bagaimana dengan SSI yang ada di tempat ini atau di ruangan ini? Yang pertama, nah, untuk dapat berjalan dengan tuntunan Tuhan, maka kewaspadaan hidup kita harus dengan menghilangkan egois. Nah, keegoisan kita terwujud dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya, jika kita masih melangkah tanpa penyerahan yang penuh, maka bisa jadi kita melenceng dari track-nya Allah yang sudah ditetapkan bagi diri kita. Yang pertama yaitu penyerahan diri sepenuhnya. Ya, lalu yang kedua yang mesti kita lakukan
selama kita berjalan, hal yang membuat kita terus waspada dengan jalur atau dengan jalan yang kita akan lalui adalah iman kita. Ya, sekali lagi, iman tadi yang sudah menuntun Abraham sedemikian jauh sehingga dia dapat masuk ke dalam rencana yang sudah Allah janjikan pada dirinya. Nah, ini yang harus kita teladani yang kedua. Ya, kita tidak pernah meninggalkan iman kita walaupun dunia kerja menawarkan segala fasilitas yang mungkin secara duniawi menguntungkan kita. Berikutnya, kita akan lihat, nah, ketika Abraham bertemu dengan situasi yang tidak menguntungkan, ya kita bisa bayangkan bagaimana Abraham hidup di dalam kemah, ya itu pasti sesuatu yang tidak nyaman secara manusiawi. Maka Abraham ini bersikap untuk sabar dan tetap bertahan. Kesabaran dan ketahanan dalam segala situasi. Ketika kita masuk dunia kerja mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Kita berharap akan mendapatkan gaji yang di atas 10 juta, mungkin demikian. Tetapi kenyataannya kita hanya mendapat mungkin 3/4 dari 10 juta tadi. Tetapi kesabaran dan ketahanan yang dilakukan oleh Abraham bisa kita teladani. Nah, yang terakhir adalah ketika kita tidak bisa melihat apa rencana Tuhan di dalam hidup kita, maka kita dapat melakukan atau kita dapat terus berjalan dengan menaruh pengharapan kita pada janji-janji Tuhan. Ya, yang mengendalikan atau hal yang menjadi arah pada Abraham adalah janji Tuhan. Ya, dia tidak pedulikan yang lain. Dia berjalan dengan iman dan dia terus memegang janji-janji Tuhan. Nah, itulah yang dapat kita lakukan. Nah, orang-orang atau pribadi yang sudah menyerahkan diri, yang beriman penuh, yang sabar dan taat dalam atau tahan dalam segala situasi, dan yang terus-menerus menaruh harapannya pada janji-janji Tuhan, otomatis akan menjadi pribadi yang waspada terhadap sesuatu atau perubahan yang ada di sekelilingnya. Sehingga ketika kita akan hidup dalam kewaspadaan, maka kita harus hidup di dalam iman. Karena dari imanlah kita tahu, dari pengertian, dari hikmat akibat iman ini kita dapat menimbang perkara sehingga kita tidak salah di dalam langkah. Next slide. Nah, kiranya Tuhan berkenan menyertai semua alumni saat ini, dimanapun berada, memberkati mereka untuk terus dapat menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam tempat yang baru. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan, bisa terus hidup di dalam kewaspadaan dan terus bergantung pada kuasa Allah. Amin.
Mari kita tutup di dalam doa, karena Tuhan sudah berkenan menyampaikan sebagian dari firman-Nya yang kita terima pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat keberhasilan yang sudah Engkau berikan pada beberapa anak-anak-Mu di PMK FSM. Saat ini mereka keluar dari zona nyaman sebelumnya dan mereka akan memasuki dunia yang mereka sendiri belum tahu. Tetapi kami yakin Roh Kudus-Mu akan terus memimpin mereka, memberi petunjuk pada mereka, agar mereka terus dapat melangkah dengan iman, sehingga sepanjang kehidupan mereka boleh hidup dalam kewaspadaan. Kami tahu lingkungan kami tidak selalu kondusif, tetapi kami memiliki Engkau, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah kami juga, yang luar biasa, yang setia kepada janji-janjinya, dan yang senantiasa mengasihi kami sampai kesudahan zaman. Ajar kami untuk terus bergantung kepadamu, menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepadamu, sehingga kami tidak salah dalam melangkah. Bapa yang baik, kami mohon penyertaan-Mu, sehingga kami senantiasa menjadi milik kesayangan-Mu sendiri. Dan seperti janji-Mu pada bangsa Israel pada saat itu, Engkau akan memberkati kami. Pada waktu kami masuk, pada waktu kami keluar, Engkau juga akan memberkati kami di dalam segala lumbung dan di dalam segala usaha kami. Dan kami yakin, kami beriman bahwa Engkau akan memberkati kami di negeri yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup di dalam iman percaya kami kepadamu. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah berkenan menyapa setiap kami. Amin. Silakan, waktu dan layar saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Alung yang telah menyampaikan firman ini. Untuk dari firman ini mungkin kita bisa belajar bahwa kita itu semuanya sudah diberikan anugerah. Jadi mari kita menjalani hidup dengan menggunakan prinsip Kristen dan mau menjadi terang dan garam dunia, serta jadilah seperti Abraham, seorang yang beriman dan hidupnya yang selalu siap dan taat dengan perintah Allah. Oke, untuk selanjutnya karena Kak Messi udah ada di mute, mungkin bisa menyampaikan sharing nih Kak, bagaimana apa yang udah dijalani ataupun mungkin pesannya buat kami yang masih belum masih dalam masa belajar gitu Kak. Kak Messi apakah bisa on-mic? Halo, kedengaran nggak? Iya, terdengar. Oh, ya. Gimana tadi, Dek? Ya, mungkin bisa disampaikan Kak sharingnya suka duka selama ini hingga bisa lulus ataupun mungkin ada pesan buat kami. Oh, oke. Sebelumnya, shalom untuk kita semua.
Shalom, Kak. Shalom, Kak. Apa yang mau aku bilang? Aku juga bingung sih mau bilang apa, cuman ya suka duka kuliah itu banyak sih sampai akhirnya menuju prescription itu memang mungkin pasti bakalan banyak lika-likunya gitu di jalan nanti waktu pengerjaan skripsi. Intinya semangat aja lah gitu, serahin semuanya sama Tuhan. Percaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik untuk kita. Jangan takut walaupun telat, karena apa ya? Karena nggak sama kan semuanya waktu kita itu. Ya, intinya waktu Tuhan yang terbaik buat kalian adik-adik aku. Kalian semangat deh kuliahnya. Semangat juga kalau misalnya udah semester akhir, semangat juga dalam pengerjaan skripsinya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak. Semoga ya kedepannya bisa selalu disertai dalam setiap rencana selanjutnya. Ya, dan terima kasih. Semoga pesannya ya bisa menjadi berkat buat kami semua yang ada di sini. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, seperti firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, kita kedepannya nggak tahu bagaimana jalan Tuhan, bagaimana hal yang akan kita hadapi. Dan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 tertulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memeliharamu. Jadi, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, dan untuk memuliakan namanya menjadi garam dan terang di kegelapan dunia. Teman-teman dan kakak abang, mari kita sama-sama mengangkat lagu yang berjudul Tuhan Engkau Hidup. Tuhan inilah hidup. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kembali bagimu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala menjadi jadikan kami
di tengah kegelapan dunia, membawa Tuhan ini bagimu. Sampai bumi melukai mulia bagimu sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok doa. Di sini ada 5 pokok doa dari Dewan Wisdawati. Untuk pokok doa yang pertama, mendoakan Kak Rati, semoga cepat mendapatkan pekerjaan, akan didoakan oleh David. Apakah David ada di Meet? Iya, ada Kak. Oke. Untuk pokok doa yang kedua, untuk mendoakan Kak Messi, doakan kesehatan dan keselamatan untuk diri secara pribadi, semoga cepat mendapatkan pekerjaan yang sesuai, dan doakan juga kesehatan orang tua dan seluruh keluarga, akan didoakan oleh Jessica. Apakah Jessica ada di Meet? Hadir, Kak. Oke. Untuk pokok doa yang ketiga, doakan Kak Hendrik. Semoga cepat mendapatkan pekerjaan, akan didoakan oleh Lady. Apakah ada di Meet? Ada, Kak. Oke. Untuk pokok doa yang keempat, mendoakan Bang Dion. Semoga diberikan kelancaran dalam karir pekerjaan. Untuk yang baru fresh graduate, cepat dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Akan didoakan oleh Kak Sonia. Apakah ada di Meet? Kak Sonia? Janji. Oke. Untuk pokok doa yang kelima, doakan Kak Helen agar cepat mendapatkan pekerjaan di Jawa ataupun di Sumatera. Akan didoakan oleh Alisa. Apakah ada di Meet? Ada, Enji. Oke, mungkin aku ulangi. Untuk pokok doa yang pertama akan didoakan oleh David. Pokok doa yang kedua akan didoakan oleh Jessica. Pokok doa yang ketiga didoakan oleh Lady. Pokok doa yang keempat akan didoakan oleh Kak Sonia, dan pokok doa yang kelima akan didoakan oleh Alisa. Dan untuk menutup pokok doa serta menutup ibadah hari ini nanti diminta dengan kasih Bu Agung. Ya, teman-teman boleh dimulai untuk pokok doanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga yang mulia ya Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan segala doa-doa kami ya Tuhan. Untuk sebelumnya terima kasih ya Tuhan Engkau dapat mempertemukan kami ya Tuhan di malam hari ini ya Tuhan untuk beribadah dan juga mendengarkan sharing ya Tuhan dari kakak-kakak kami ya Tuhan yang dimana telah sukses dan juga lulus ya Tuhan dalam menjalani perkuliahan mereka ya Tuhan. Dan juga terima kasih juga ya Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, berkat, dan juga makanan minuman serta tak putus-putusnya Engkau selalu menopang dan juga menyertai dalam setiap kehidupan.
Dan juga ya Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan berdoa untuk Kak Rati ya Tuhan, kiranya Engkau berkatilah ya Tuhan, supaya dia cepat mendapatkan pekerjaan, kiranya Engkau berkatilah dalam setiap karirnya Tuhan, dan juga hal yang dia tekuni supaya dia mendapatkan hasil yang terbaik dan juga dapat sukses ke depannya Tuhan, dan juga kiranya Engkau berikanlah kesehatan dan juga kekuatan baginya dan juga bagi keluarga, dan juga semoga segala harapannya dapat tercapai. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat rahmat-Mu ya Tuhan, dan juga Tuhan kami masih berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Kak Messi, kami berdoa untuk kesehatan dan keselamatan untuk dirinya pribadi Tuhan, kiranya Engkau yang tetap berikan kekuatan di masa-masa setelah menjalani pendidikan ini, kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang tetap berikan pengasihan-Mu, biarlah segala tubuh yang Tuhan berikan, segala proses yang Tuhan berikan, Engkau yang berikan kesehatan dan penyertaan-Mu selalu Tuhan. Kau juga berkati dalam pergumulannya, mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang sudah diambil. Kiranya Tuhan seluruh pendidikan yang telah ia tempuh, seluruh ilmu yang didapat, boleh menjadi berkat di tempat pekerjaan yang ingin Tuhan tempatkan. Tuhan berkati supaya setiap pilihan nanti yang diambil adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan yang tuntun dengan tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau yang arahkan, Engkau yang berikan hikmat, supaya apa yang menjadi pilihannya adalah hasil sesuai pergumulan dengan-Mu Tuhan. Berdoa juga bagi kesehatan orang tua dan keluarganya, kiranya Engkau yang berikan akan perlindungan-Mu, Engkau yang berikan akan kesehatan yang daripadamu, terlebih dalam kondisi yang saat ini masih belum total Tuhan, mungkin dalam pandemi COVID yang masih terus berdengung di telinga kami dan juga di sekitar kami Tuhan. Kiranya Engkau yang tetap proteksi untuk Kak Messi, juga keluarganya, teman-teman dan orang-orang terkasih, biarlah tetap dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa Tuhan, setiap doa yang mungkin belum tersampaikan, setiap doa yang masih dalam lubuk hatinya Tuhan, Kau sendiri yang mengenal, Kau yang mengerti anak-Mu, Kau yang mengerti Kak Messi. Biarlah Kau yang menjamah, Engkau yang menyelami hatinya Tuhan, setiap doa dan pengharapan yang belum tersampaikan, yang mungkin Tuhan yang lebih mengerti akan kebutuhan dirinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Kak Messi ke dalam tangan-Mu, dan kami masih berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Hendrik. Tuhan, Kau yang berkati Kak Hendrik, semoga cepat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang ia inginkan, apa yang ia capai juga Tuhan, dimanapun Kak Hendrik Engkau tempatkan nanti Tuhan. Engkau berkati setiap karirnya ke depannya, Engkau yang tuntun, Engkau yang berkati setiap jalannya Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu saja ya Bapak. Kami masih menjadikan doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali berdoa kepada-Mu Tuhan, secara khusus untuk karir pekerjaan abang kami, Bang Dion. Kiranya kami berdoa Tuhan buat abang kami ini yang sedang atau akan mencari pekerjaan nantinya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya dan memperlancar segala usahanya dalam mencari pekerjaan itu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberikan pekerjaan yang terbaik kepada abang kami ini. Mungkin banyak rencana yang abang kami ini miliki Tuhan, namun kami percaya dan yakin bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan, apabila nantinya Abang Dian sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah Abang kami ini menjadi pribadi yang rendah hati Tuhan dan mau menerima ampun pekerjaan itu, supaya dapat selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami masih berdoa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Helen Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai dia Tuhan, supaya dia bisa mendapat penempatan kerja Tuhan sesuai keinginannya, yaitu di daerah Jawa ataupun Sumatera Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dengan Roh Kudus-Mu agar dimanapun dia bekerja Tuhan, di daerah Jawa ataupun Sumatera, bimbing dia Tuhan agar bisa bekerja dengan baik dan sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami masih berdoa. Bapa yang baik, inilah kami dengan segala keinginan dan cita-cita kami. Namun kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan,
karena kami tahu bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi hidup kami. Dan kami tahu bahwa Engkau sudah tetapkan jalan hidup kami sesuai rencana-Mu. Sehingga sepenuhnya kami berharap kepada pengaturan yang dari Engkau saja, agar kami benar-benar dapat terus menjadi anak-anak yang senantiasa Engkau kasihi, anak-anak yang senantiasa berada di hadirat-Mu, anak-anak yang selalu menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami, dimanapun kami berada. Roh Kudus mampukan kami untuk terus dapat melangkah dengan penuh kewaspadaan, sehingga hidup kami senantiasa melangkah pada jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Bapa, kami juga mohon penyertaan-Mu untuk sebagian dari kami yang saat ini masih dalam penyelesaian tugas akhir. Engkau yang mampukan, Engkau yang terus mengobarkan semangat kami, Engkau yang menopang, memberi kekuatan dan memberkati segala usaha yang kami lakukan, sehingga pada waktu yang Engkau tetapkan, kami boleh dan dapat memuliakan nama-Mu melalui segala capaian yang kami peroleh. Demikian juga untuk adik-adik kami yang saat ini akan bergabung bersama dengan PMK. Engkau terus mengobarkan semangat, Engkau terus memberikan mereka kesempatan, Engkau terus memberikan kemampuan untuk dapat bergabung bersama kami, bersama kakak-kakak mereka di dalam PMK, sehingga kehidupan iman mereka terus terpelihara. Bapa, seberapa dosa yang kami perbuat sepanjang pertemuan hari ini, kami mohon pengampunan yang dari Engkau. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, kuduskan setiap kami agar kami senantiasa layak mendekat pada hadirat-Mu. Bapa, inilah kami, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, karena itulah yang terbaik bagi hidup kami saat ini dan sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, karena Engkau berkenan mendengar doa kami dan menjawab doa kami saat ini juga. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk dalam foto bersama. Ya, Kakak Abang mungkin bisa on cam. Dan teman-teman, ada Kak Loli, Alisa, Julius, Lady, Kak Sonia, Kak Messi, David, dan Viola. Kak Messi bisa on cam nggak ya? Halo. Oke, mungkin masih ada kendala. Aduh, sorry deh, aku nggak bisa on cam kayaknya. Ini nggak bisa di HP. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Oke, nanti aku yang bakal pandu, terus teman-teman humas mungkin bisa mengambil foto. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. Ya, bisa gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Agung dan Kakak Abang, teman-teman sekalian yang udah hadir di ibadah pengukusan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Ya, Tuhan Yesus